Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK, pelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Nah, pengertian indikator itu apa sih? Nah, pengertian indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan pertama yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan di sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, rumusan sekurang-kurangnya itu mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, adapun fungsi indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar. Nah, indikator ini berfungsi yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Yang kedua itu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu perlu dirancang secara efektif agar apa? Agar kompetensi dapat dicapai dengan maksimal. Nah, yang ketiga itu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru. Guna apa? Guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Yang keempat itu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator itu menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Sebagai rancangan penjelasan, memberi acuan dalam membentuk penilaian. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, perumusan IPK yang baik dan benar itu harus diperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya yaitu pertama, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Yang kedua, perhatikan dimensi prosa kognitif dan dimensi pengetahuan yang menjadi target yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang keempat itu sebaiknya dirumuskan dalam kalimat yang tunggal, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang keenam itu gradasi IPK itu sebaiknya diidentifikasi dari low order thinking scale atau LOS menuju high order thinking atau skill hearts. Nah, adapun langkah-langkah merumuskan indikator yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, adapun PP itu yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Terus selanjutnya itu menentukan kata dari
kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Nah, yang kedua itu selanjutnya menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKK. UKK ini yaitu urgensi, kontinuitas, referensi, dan keterpakaian. Nah, kompetensi pada kompetensi dasar. Nah, adapun urgensi itu adalah tingkat kepentingannya. Maka urgensi ini dimaknai bahwa indikator tersebut penting dikuasai oleh peserta didik. Nah, kontinuitas ini adalah berkelanjutan yang juga bermakna bahwa indikator tersebut akan menjadi dasar bagi indikator selanjutnya. Relevansi. Nah, relevansi ini bermakna bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, keterpakaian ini bahwa indikator tersebut memiliki nilai aplikatif dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat peserta didik. Adapun klarifikasi indikator, yang pertama yaitu indikator kunci. Indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK ya, yang tadi dijelaskan. Kompetensi yang dituntut pada indikator kunci adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Yang kedua itu indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini merupakan indikator yang mempunyai tuntutan. Indikator pendukung ini merupakan indikator yang membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, yang ketiga itu indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan merupakan indikator yang mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ini ada contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama itu kompetensi dasarnya itu memahami. Memahami itu dalam taksonomi Bloom termasuk dalam C2. Ya, C2 memahami, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata, dan makna dari tes naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah. Nah, untuk indikator pencapaiannya yaitu masih dalam C2 yang memahami tes yang terkait dengan tema al-mihnah serta mampu menyebutkan kosakata tersebut. Selanjutnya menganalisis ini termasuk dalam C3. Nah, yaitu menganalisis gagasan dari tes naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal Mas Sore. Nah, indikator pencapaiannya itu termasuk sudah melalui C4, yaitu mengidentifikasi kata yang menunjukkan Mas Sore serta mampu memahaminya. Nah, di sini ada sudah masuk ke C4 ya, yaitu IPK-nya itu sudah C4 ya, yaitu menyusun kata atau frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah tentang masdar sore. Selanjutnya ada lagi contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, ini contoh yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.